Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah batas-batas Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya akan dimasukkannya ke surganya, mengalir air sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikianlah kejayaan yang besar. Yang demikian itulah batas-batas Allah, yaitu peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga tidak timbul lagi fitnah dan hasad dengki dalam keluarga, dan tidak ada lagi aniaya yang lebih tua kepada yang masih kecil. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di sini disebutkan taat kepada Allah diikuti dengan taat kepada Rasul. Sebab aturan faraid yang ada dalam Al-Quran adalah semata-mata garis besar. Adapun dalam hal perinciannya, bila terjadi misalnya asobah atau qawi atau penjelasan tentang kalalah, Rasulullah yang memberikan tafsirannya dengan sunnah diajarkan pula kepada orang-orang istimewa untuk itu, seumpama Zaid bin Sabit. Niscaya akan dimasukkannya ke surga, mengalir air sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Yang demikian kejadian yang besar. Kejadian besar di akhirat, karena tidaklah akan sulit lagi jika datang beberapa pertanyaan tentang harta benda yang jadi fitnah di dunia ini. Hawa nafsu manusia mengumpulkan harta benda kadang-kadang menyebabkan mereka tidak menilai lagi antara halal dengan haram. Satu demi satu segala sumber harta benda kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Akan ringanlah rasa otak dan tentramlah kalau waris telah terbagi menurut yang ditentukan Allah. Banyak sedikit bilangan yang diterima, semuanya disambut dengan sabar dan syukur. Tidak ada aniaya atau pemalsuan. Tentu timbul pertanyaan, apakah tidak cukup kalau disebutkan taat kepada Allah saja? Karena dengan taat kepada Allah dengan sendirinya sudah mesti taat kepada Rasul. Memang bagi orang yang telah sempurna iman, tidak disebutkan taat kepada Rasul, dengan menyebutkan taat kepada Allah saja mencukupilah. Akan tetapi kadang-kadang hal ini mesti diperingatkan Allah, karena kita sendiri hanya mengalami, terutama dalam zaman kemajuan ilmu pengetahuan alam dan filsafat ini. Banyak orang yang percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala ada. Mereka berjanji dalam hati sendiri akan taat kepada Allah dengan menurutkan ilham penilaian buruk dan baik yang ada dalam hati mereka sendiri. Ini kebanyakan terjadi di Eropa, terutama di akhir-akhir abad ke-18 dengan timbulnya gerakan deisme, suatu rasionalisme. Voltaire dikenal sebagai pelopornya. Gerakan ini menjalar juga kepada beberapa negeri. Bagi kita orang Islam, nyatalah bahwa taat hanya kepada Allah, tidak disertai taat kepada Rasul, belumlah bernama agama. Sebab Rasul adalah teladan yang diutus Allah untuk menjadi contoh melaksanakan ketaatan kepada Allah. Orang boleh menentang agama buatan manusia, bid'ah yang diada-ada, kekuasaan pendeta atau ulama yang melebihi apa yang dituntunkan Rasul. Tetapi orang tidak akan dapat beragama kalau tidak menaati tuntunan Rasul. Misal yang terdekat ialah ayat-ayat faraid. Ada ayat yang mutasyabih. Tengok kembali tafsiran mutasyabih pada surah Ali Imran ayat 7. Pada ayat 12 surah An-Nisa terdapat bahwa saudara hanya mendapat 1/6, dan kalau mereka banyak mendapat 1/2, dan kalau berdua dan lebih mendapat 2/3.
Di mana kita tahu memperbedakannya kalau tidak kita tanyakan kepada Rasul dan ditaati cara beliau menjalankan. Dengan taat kepada Allah disertai taat kepada Rasul, dengan jalan demikian kita akan diberi Allah kurnia ganjaran surga yang mengalir air sungai di bawahnya dan kekal di dalamnya selama-lamanya.